Selamat siang anak-anak, salam sehat dan semangat selalu. Anak-anak, materi yang dulu pernah saya sampaikan di PJJ yang lalu itu yang saya share melalui PowerPoint. Itu sekarang kita akan bahas, yaitu mengenai harmoni, ya. Di situ sudah dijelaskan pengertian harmoni apa, terus yang dimaksud harmoni beberapa tingkatan suara, baik itu anak-anak, anak SD, anak SMP, SMA, dewasa, itu semua sudah ada di situ. Nah, yang akan saya bahas ini adalah jenis harmoni, ya. Jenis harmoni yang pertama itu adalah motus rectus. Motus rectus ini jenis harmoni dua suara yang naik turunnya melodi, baik suara satu atau lagu asli dengan suara tambahan, suara dua, itu bergerak sejajar. Jadi kemarin ada polanya seperti ini, misalnya ya, ini baik suara satu maupun suara dua. Nah, bergerak sejajar itu berarti selisih atau selangnya, kalau selangnya itu satu ya satu semua, kalau selangnya dua ya dua semua. Contohnya ya, misalnya kita not nah misalnya ini. Nah, kalau seandainya kita mau selang satu, maksudnya selang satu itu contohnya misalnya ini ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, misalnya ini. Kalau selang satu maksudnya kalau misalnya do, selang satu yang menjadi mi, itu kalau naik. Kalau turun menjadi la rendah. Kalau re, selang satu menjadi fa. Mi, selang satu menjadi sol. Itu kalau seandainya naik ya. Naik. Kalau turun misalnya do tinggi, selang satu turun menjadi la. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat not yang seperti ini. Nah, ini kalau selang satu, sol selang satu, kita membuat ini adalah lagu aslinya. Lalu untuk suara duanya adalah nada rendah. Maka kita buat sol berarti di sini mi. Do di sini berarti adalah la. Si berarti sol, la itu fa itu di sini re, di sini do. Nah, ini yang suara satu, yang ini suara dua. Nah, ini caranya kalian akan membuat harmoni. Nah, terus bagaimana penulisan di not baloknya? Penulisan di not balok seperti ini ya. Ini para nada ini biasa kita selalu menggunakan tanda kunci. Nah, ini seandainya kita pakai do sama dengan C. Do sama dengan C kan natural, tidak ada tanda mula. Nah, kita lihat nada sol. Sol itu sama juga G kan? Nada sol kan di sini di garis kedua.
Nah, nah yang suara 2 mi ada di sini. Nah, ini di bawahnya nih. Nah, di bawahnya nih. Lalu ditarik garis. Lalu sini do tinggi. La. Karena do-nya di atas garis 3, maka tangkainya turun. Nah, seperti ini. Ini do, ini la. Lalu yang ini si. Si, di sini adalah sol. Nah, begini. Lalu yang ini adalah la, ini adalah fa. Oke, yes. Ini kita ini. Lalu fa, ini fa. Maka di sini adalah re. Ini mi. Lalu ini do. Nah, do ini kita menggunakan garis bantu. Nah, ini cara penulisannya, ya, harmoni. Jadi ini kalau kita mau membuat lagu di aransemen menjadi 2 suara. Ini caranya yang pertama. Cara yang pertama ini adalah cara yang paling mudah. Nah, jadi suara 1 contohnya ada di atas. Suara 2-nya kita ambil yang rendah seperti ini. Kalau suara 2 mengambil yang tinggi itu juga terserah. Kalau namanya motus rectus itu sejajar, bentuknya seperti ini. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah motus contrarius. Motus contrarius itu adalah turun naiknya melodi lagu asli atau suara 1 dengan suara tambahan atau suara 2 itu berjalan berlawanan. Contrarius itu berjalan berlawanan. Misalnya dari suara 1 itu dari ini ke tinggi ke sini. Lalu suara 2-nya dari sini ke sini. Nah, misalnya ini ya. Ini suara 2. Ini suara 1, ini suara 2. Berlawanan. Jadi jarak atau selangnya itu berbeda-beda. Ada yang selang jarak 1, selangnya 1, ada yang selangnya 2, ada bahkan selangnya 1 oktav. Nah, contohnya ya, suara 1. Nah, misalnya suara 1 notnya ini. Lalu suara 2 ada kalanya mi ini sama. Suara yang ini selangnya 1. Yang tinggi ini misalnya selangnya 1 oktav. Ini selangnya 4. Terus di sini ini lagi. Yang di sini ini do, misalnya seperti itu. Nah, kita melihat ini tetap pakai natural. Kalau mi-nya kan di sini. Karena yang suara 1 dengan suara 2 itu
sama. Karena yang suara 1 dengan suara 2 itu sama, maka ditulisnya satu saja, cuma tangkainya ada yang naik, ada yang turun. Yang tangkainya naik ini untuk suara 1. Yang tangkainya turun ini untuk suara 2. Lalu di sini sol. Bisa dibuat seperti ini. Terus ini mi. Bisa dibuat seperti ini. Mau dilangsungkan seperti ini juga boleh. Nah, lalu sini do tinggi. Ini bisa ke sini. Do yang natural nih. Nah. Lalu si. Si dengan mi. Yang ini tangganya ke atas, yang ini tangganya ke bawah. Lang dengan mi. Yang atas tangganya ke atas, yang bawah tangganya ke bawah. Lalu sol. Ini dengan mi. Bawah. Lalu sekarang mi. Dengan do. Do itu pakai garis bantu. Nah, ini penulisan untuk motus contrarius. Seandainya jaraknya itu tidak mesti sama sejajar seperti yang motus rectus tadi. Jadi ini tetap yang di sini sama, yang di sini jaraknya 2, yang ini 1 oktav, ini jaraknya 4, ini jaraknya 3, ini jaraknya 2, ini jaraknya 2, misalnya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan motus contrarius. Nah, satu lagi yang ketiga, adalah motus obliquus. Nah, ini yang ketiga. Motus obliquus ini turun naiknya melodi lagu asli suara 1 atau suara 1 atau lagu asli dengan suara tambahan atau suara 2 itu bergerak menyimpang. Maksudnya bergerak menyimpang ini tidak agak bebas, jadi boleh mengaransemen secara bebas. Boleh itu secara kanon, boleh itu suara 1 nyanyi dulu, yang suara 2 berhenti, nanti suara 2 nyanyi, yang suara 1 berhenti. Nah, seperti itu masuk di motus obliquus. Ini saya beri contoh lagu. Ini suara 1 misalnya. Sekarang kita lihat, perhatikan kemari. Ini adalah lagu Ikan Pais. Ya. Di sini suara 1 menyanyi dulu, tapi suara 2 diam. Angka 0 ini 0 angka atau boleh dibilang tanda diam. Ya, jadi tidak bersuara. Tapi nanti di bar kedua, di ketukan kedua baru mulai menyanyi. Nah, terus sampai di sini juga sama. Lalu yang bagian kedua ini baru sama-sama, ya.
Misalnya ini. Mi so so mi do re mi so so la so so mi do re mi. Ya, ini juga apa? So so la so fa mi re do re mi re mi re do re mi. Misalnya itu. Mi fa mi re do si la si do si la si do. Nah, membuatnya seperti itu. Nah, ini contoh bahwa lagu ini adalah motus obligus. Ya. Jadi ada kalanya suara satu menyanyi, tetapi suara duanya diam. Nah, di sini suara satu bersenandung, tapi suara duanya bunyi, ya karena di sini ada notnya. Lalu di sini gantian lagi, suara satunya bunyi, suara duanya diam. Ya, yang bar keempat suara dua bunyi kembali sampai di sini. Lalu suara satu dan suara dua bareng. Nah, ini kalau dilihat, ini adalah jarak motus rectus. Ya, jaraknya jarak satu sama sejajar. Jadi itu yang namanya motus obligus itu bisa campuran dari motus rectus maupun motus contrarius. Ya, jadi seperti ini. Kita coba ya. Mi mi so so. Suara duanya so so. Di sini saya so so. So so la so so. So so la so fa mi re do re mi re mi re do re mi. Ini suara satu. Nah, sekarang kalau suara dua, ini diam. 1, 2, 3, 4, 1. Mi do re mi do la ga do. Mi do re mi fa mi re do si la si do si la si do. Nah, seperti ini. Ini adalah motus obligus. Jadi ini hanya salah satu contoh. Jadi yang dikatakan mengaransemen lagu yang bebas, membuat harmoni suatu lagu yang bebas, itu yang dinamakan motus obligus. Kalau yang dinamakan motus rectus yang tadi itu sejajar. Suara satu dengan suara dua itu jaraknya sama. Jaraknya sama, atau boleh dibilang selangnya, misalnya do dengan si rendah, misalnya do dengan la rendah, mi dengan do, sol dengan mi. Nah, itu kan jaraknya seperti itu kalau motus rectus, ya. Nah, kalau motus contrarius itu bisa ada yang sama, ada yang jaraknya satu atau selang satu, ada yang jaraknya selang tiga, ada yang bahkan satu oktav. Nah, begitu terus itu namanya contrarius. Ya, baik anak-anak, ini adalah pelajaran harmoni untuk suara. Nanti kalian juga akan mendapatkan pelajaran akord. Itu sebenarnya kemarin kelas 11 itu ada di semester keduanya, itu pelajaran akord. Kalau pelajaran akord itu sudah jelas tentang musik. Cuma untuk tahun yang sekarang kelas 12, karena kelas 11 kemarin belum sempat, karena ada corona itu, belum sempat mendapatkan akord, maka di kelas 3 ini dia akan mendapatkan, atau bahkan sekarang baru pelajaran akord. Ya, itu karena kemarin memang ketinggalan. Kita tidak ada tatap muka karena corona, maka
dia diajukan di kelas 3. Nah, nanti kelas 11 di semester keduanya kita akan sudah mempelajari raport. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun kelas 12-nya juga sama-sama mempelajari masalah, karena itu sebenarnya sudah di kelas 11 ya. Cuma karena kemarin sudah waktunya kurang terus terjadi ada COVID ini, makanya terpaksa memberikannya saya di kelas 12. Nah, ini adalah penjelasan yang maksud saya kemarin, saya mau bahas tuh tentang harmoni, itu adalah yang ini. Nah, nanti kalian akan mencoba mengaransemen lagu Mars Sin Carolus dengan pilihan bebas, mau menggunakan motus rectus silahkan, mau menggunakan motus contrarius silahkan, dan mau menggunakan motus obliquus silahkan ya. Jadi sekali lagi, lagu Mars Sin Carolus kalian aransemen dengan 2 suara saja, dengan harmoni 2 suara. Pilih dari ketiga jenis harmoni tadi. Oke? Nah, ini sebagai tugas di rumah. Ini nanti belum saya masukkan di raport UTS, tapi untuk raport semester ya. Saya memberi waktu untuk mengerjakan aransemen ini dalam nanti PJJ yang akan datang. Kita coba, karena itu 2 minggu ya, jadi saya beri kesempatan 2 minggu. PJJ yang akan datang kita akan mungkin ganti materi yang lain. Oke, anak-anak, itu saja. Silahkan nanti dicoba. Tolong kalau ada tugas dikerjakan, karena tugas itu yang membantu nilai-nilai yang lain. Karena saya kalau memberi nilai tugas itu di atas KKM, asal mengumpulkan pasti nilainya itu sudah bagus ya. Baik, saya kira ini dulu, nanti kalian coba lalu 2 minggu dikumpulkan. Oke, terima kasih.